definisi hasil Regar, min 41831111048 akan menjelaskan materi mengenai persamaan kuadrat. Nah, untuk pokok bahasan yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai definisi persamaan kuadrat, penyelesaian persamaan kuadrat, jenis akar persamaan kuadrat, operasi akar persamaan kuadrat, sifat-sifat akar persamaan kuadrat, dan menyusun persamaan kuadrat. Nah, kita bahas satu persatu yuk. Hal pertama yang akan kita bahas adalah definisi persamaan kuadrat. Saat duduk di bangku SMP, kalian pasti sudah mengenal yang namanya persamaan linear dengan bentuk AX tambah B sama dengan 0 untuk satu variabel, AX tambah B tambah C sama dengan 0 untuk dua variabel. Untuk persamaan kuadrat ini, kita memiliki bentuk umum ataupun persamaan kuadrat memiliki bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A, B, dan C merupakan anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0. Kita lihat contohnya yuk sama-sama. Yang pertama, AX kuadrat min 4X plus 5 sama dengan 0. Di sini kita memperoleh A sama dengan 2, B sama dengan minus 4, C sama dengan 5. Untuk mempermudah adik-adik sekalian memahami A, B, dan C itu apa, untuk A kita dapat melihat yang di depan X kuadrat itu dinamakan A, kemudian yang di depan X itu dinamakan B, kemudian C itu merupakan konstanta. Lanjut soal nomor 2, 3 tambah 4X tambah 7X kuadrat sama dengan 0. Kita lihat nih teman-teman, A sama dengan 7, bukan 3 ya. Kenapa 7? Karena 7 merupakan bilangan yang berada di depan X kuadrat. Kemudian B sama dengan 4, dan C sama dengan 3. Untuk soal yang ketiga, 8 plus X kuadrat sama dengan 0. Kita peroleh A-nya sama dengan 1, B sama dengan 0. Dikarenakan pada soal nomor 3, kita tidak menemukan bilangan di depan X. Maka B sama dengan 0, dan C sama dengan 8. Sudah paham? Kita lanjut materi selanjutnya. Sekarang kita akan membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dari soal berikut. Nah, akar-akar itu apa sih? Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai-nilai yang bisa membuat persamaan kuadrat bernilai 0. Nah, di sini kita kasih contoh. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. X-nya berapa aja sih yang bisa membuat dia bernilai 0? Nah, pertama kita coba. X sama dengan 1. Kita substitusikan. Satu kuadrat dikurang 5 kali 1 tambah 6. Kita peroleh 1 dikurang
1 dikurang 5 tambah 6. Hasilnya 2 ya, bukan 0. Berarti ini tidak termasuk akar penyelesaian persamaan kuadrat dari soal tersebut. Kita coba lagi. X sama dengan 2. Sama dengan 2. Dua kuadrat dikurang 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 4 dikurang 10 ditambah 6 sama dengan 0. Bisa ya? Nah, ini betul nih, X sama dengan 2. Maka dia termasuk akar penyelesaian persamaan kuadrat dari soal tersebut. Kita tandai dulu ya. Nah, kita coba untuk X sama dengan 3. Kita memperoleh tiga kuadrat dikurang 5 kali 3 ditambah 6 akan memperoleh hasil 9 dikurang 15 ditambah 6. Hasilnya 0 juga ya teman-teman. Nah, maka untuk akar-akar penyelesaian untuk persamaan kuadrat soal X kuadrat kurang 5X tambah 6 kita memperoleh X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Kita lanjut. Berikutnya. Nah, suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar real seperti yang dijelaskan, seperti soal yang dijelaskan tadi, kemudian bisa juga memiliki satu akar real ataupun dia memiliki akar sama ataupun akar kembar dan bahkan tidak memiliki akar real. Nah, nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Kita kembalikan kepada contoh soal yang tadi. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0 tadi, kita sudah mencarinya. X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Tapi, apakah kita harus mencari satu-satu seperti ini? Kan repotnya ya. Apalagi kalau bilangan X-nya ada yang bilangan yang nilainya besar, ataupun bilangannya desimal, itu gimana caranya? Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan salah satu cara sebagai berikut. Nih, ada 3 cara. Yang pertama, ada pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus Al-Khwarizmi ataupun yang kita kenal sebagai rumus edisi. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, untuk cara yang pertama, menggunakan metode pemfaktoran. Beberapa bentuk pemfaktoran antara lain, yang pertama X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kemudian AX kuadrat tambah C sama dengan 0, kemudian AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Nah, kita buat contohnya. Kita coba contoh yang tiga ini. Oke, nah di sini kita akan memfaktorkannya adalah kita mencari perkalian sehingga dia bisa bernilai 0.
Oke, kita akan coba. Misalnya kita buat X. X. Sama dengan 0. Bisa mendapatkan hasil X kuadrat ini kita peroleh dari X kali X. Di sini, di samping X dan samping X ini kita taruh dua bilangan yang penting, kita buat dua bilangan. Yang penting hasilnya, jika dia dikali dia menghasilkan 3, dan jika dia dijumlah dia menghasilkan 4, minus 4. Ayo, kita pikir bilangan apa saja yang hasil jumlahnya 3. No, maaf, hasil kalinya 3. Ini hasil jumlahnya 4. Ini dia hasil kali ya teman-teman. Minus 4 ini dia hasil jumlah. Oke. Nah, untuk dua bilangan yang harus kita buat untuk memperoleh akar persamaan kuadrat soal yang tadi, kita buat minus 1 dan minus 3, karena minus 1 dikali minus 3 menghasilkan 3, minus 1 ditambah minus 3 menghasilkan minus 4. Maka pas X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, kemudian X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Hasil yang kedua. Ini teman-teman. Nah, untuk soal nomor 2, kita akan menyelesaikan soal X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, 9 bisa kita ubah ke 3 pangkat 2. Ini namanya lisi kuadrat. Jadi kita tinggal nulis seperti ini. Dengan 3 kuadrat. Kemudian kita tinggal menulis X tambah 3 dikali X kurang 3. Kita peroleh X tambah 3 sama dengan minus 3.
kurang 3 sama dengan X sama 3. Untuk soal nomor 3, kita lihat sama-sama ya teman-teman. Soalnya 2x kuadrat dikurang 8x sama dengan 0. Tadi untuk soal nomor 2 B-nya yang nggak ada. Sekarang C-nya yang nggak ada, ataupun konstantanya yang nggak ada. Nah, tapi untuk soal nomor 3 kan masih punya X. Maka kita dapat menyelesaikannya dengan kita karena X-nya sama-sama karena bilangannya sama-sama punya X kan ya. Kita buat X di sini, kemudian 2X bagi X itu berapa? 2X. Oke, dikurang 8X kurang 8X bagi X itu 8. Kemudian sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh X-nya sini sama dengan 0. Kemudian 2X kurang 8 sama dengan 0. 2X sama dengan 8. X sama dengan 8/2. Empat. Yang kedua, menetapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini kita buat contohnya ya. X kuadrat minus 6X minus 7 sama dengan 0. Bagaimana cara menetapkan kuadrat sempurnanya? Di sini ada 6. Kita bagi 2. Ada 6. Bagi 2. Peroleh dari 6. Setelah kita peroleh dari pembagian 6 bagi 2 sama dengan 3, maka kita kuadratkan kembali. Coba. Oke. Coba. Kurang. Karena ada 3, maka 6X ditambah 3 menjadi 9. Kan di sini maka untuk bilangan konstanta minus 7 diganti menjadi 9. Ini kita tambah 16 ya. Kita tambah 16. Plus 16 kita tambah 1. Ini kita tambah 16. Maka ya, kita kasih penjelasannya supaya adik-adik paham. Minus 7 ditambah 11 minus 9. Nah, bentar. Maka untuk hasilnya juga kita buat 16. Oke.
sini kita selesaikan X dikurang 3 sama dengan 15. Maka kita akan memperoleh X sama dengan negatif 4. Dimana untuk pertambahan kita akan memperoleh 3 ditambah 4 sama dengan 7. X sama dengan 4 sama dengan minus 1. Maka untuk akar-akar penyelesaian dari soal persamaan kuadrat, kita memperoleh X sama dengan 7 dan X sama dengan minus 1. Selanjutnya kita lanjutkan ke rumus Al-Khawarizmi atau rumus ABC. Di sini kita peroleh X sama dengan minus B plus minus akar D. Ingat teman-teman sekalian, D merupakan diskriminant per 2A dengan rumus D-nya sama dengan B kuadrat minus 4AC. Di sini kita buat contoh 2X kuadrat dikurang 5X plus 3. Ini mudah teman-teman. Soalnya kita peroleh 2 kemudian B-nya sama dengan minus 5, kemudian C-nya sama dengan minus 3. Kita cari diskriminan terlebih dahulu. Sebenarnya tadi rumus diskriminan B kuadrat min 4AC, B kuadratnya min 5 kuadrat 10 4 hanya berapa teman-teman? 2 ini minus 3. Dua 5 tambah 9. Mencari X-nya kita masukkan ke rumus tadi. Ini rumus ini. Ini kita peroleh ini 49. Hasilnya ialah X sama dengan 5 plus minus 7 per 4. Untuk memperoleh akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut, untuk yang pertama kita jumlahkan X sama dengan 5 plus 7 per 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Kemudian untuk yang selisih X sama dengan 5 kurang 7 per 4 sama dengan minus 2 per 4 sama dengan minus 1 per 2. Selanjutnya, fungsi diskriminan. Fungsinya yaitu untuk mengetahui jenis akar suatu persamaan kuadrat dengan bunyi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Berdasarkan nilai diskriminan, ada 3 jenis akar persamaan kuadrat. Yang pertama,
mempunyai dua akar di mana D lebih besar dari 0, kemudian mempunyai akar yang sama ataupun akar kembar di mana D sama dengan 0, kemudian tidak mempunyai akar di mana D lebih kecil daripada 0. Contohnya, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 4x tambah k kurang 5 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang sama, maka nilai k. Diketahui pk-nya sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x tambah k kurang 5 sama dengan 0. Kita ketahui A sama dengan 2, B sama dengan minus 4, C sama dengan K kurang 5. Kemudian kita masukkan rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita masukkan nilainya, 0 sama dengan minus 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 dikali K kurang 5. 0 sama dengan 16 dikurang 8K ditambah 40. 8K sama dengan 16 ditambah 40. 8K sama dengan 56. K sama dengan 56 per 8, K sama dengan 7. Selanjutnya, akar-akar persamaan kuadrat X1, X2. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C mempunyai dua buah penyelesaian X1 dan X2, di mana kadang disebut akar-akar penyelesaian. Tanpa mencari X1, X2-nya, kita dapat menentukan jumlah, hasil kali, dan selisih. Dengan di sini kita dapat memperoleh jumlahnya X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Untuk hasil kali X1 kali X2 sama dengan C per A. Untuk selisih X1 kurang X2 sama dengan akar X diskriminan per A. Kita berikan contohnya, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah X minus 4 sama dengan 0. Tentukan jumlah, hasil kali, dan selisih akar persamaan kuadrat. Baik, pertama kita diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah X minus 6 sama dengan 0. Kita ketahui A1, B sama dengan 1, C sama dengan minus 6. Untuk memperoleh hasil, kita membuat rumus X1 tambah X2 sama dengan minus B per A sama dengan minus 1 per 1 sama dengan minus 1. Untuk hasil kali, kita peroleh rumus X1 kali X2 sama dengan C per 2 sama dengan minus 6 per 1 sama dengan minus 6. Untuk selisih, dengan rumus X1 kurang X2 sama dengan akar diskriminan per A sama dengan akar 25 per 1 sama dengan 5. Untuk mengetahui hasil diskriminan, kita peroleh dari rumus B kuadrat kurang 4AC. Kita substitusikan persamaan kuadratnya menjadi 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kali minus 6 sama dengan 1 ditambah 24 sama dengan 25. Maka kita peroleh diskriminannya sama dengan 25. Maka untuk akar D sama dengan akar 25. Dan untuk selisihnya akar D per A sama dengan akar 25 per 1 sama dengan 5. Baik, selanjutnya akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX tambah C sama dengan 0. Nah, akarnya saling, di sini akar-akar persamaan memiliki beberapa tipe, yaitu 1, 2 bilangan positif, contohnya 2 dan 3, 2 bilangan negatif, contohnya minus 2 dan minus 3, 2 bilangan real yang berlain tanda, contohnya 2 dan minus 3, 2 bilangan berlawanan, contohnya 2 dan minus 2, 2 bilangan yang saling berkebalikan, contohnya 2 dan 1 per 2. Nah, berikut tabel yang menunjukkan sifat dan syarat dari kedua akar tersebut. Kita berikan contoh, persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang m tambah 2 kali x tambah m kurang 1 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang saling berkebalikan. Jumlah akar persamaan kuadrat itu adalah, nah di sini kita ketahui pk sama dengan 2x kuadrat dikurang m tambah 2 kali x tambah m kurang 1 sama dengan 0. Kita peroleh a sama dengan 2, b sama dengan minus m tambah 2, C sama dengan M kurang 1. Nah, dari soal kita ketahui dua akar yang saling berkebalikan sesuai dengan sifat dan syarat akar yang tadi, maka X1 sama dengan 1 per X2 sama dengan X1 kali X2 sama dengan 1. Kita peroleh X1 kali X2
dari C per A, di mana C-nya sama dengan M kurang 1, A-nya sama dengan 2. Maka M kurang 1 per 2 sama dengan 1. Kita peroleh M sama dengan 2 ditambah 1, maka untuk hasil M sama dengan 3. Maka jawaban dari soal tersebut adalah 3. Jumlah akar persamaan kuadrat itu adalah 3. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka syaitan tidak akan. Kemudian menyusun persamaan kuadrat. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat, terlebih dahulu kita mencari X1 tambah X2, kemudian X1 kali X2. Kemudian kita masukkan ke rumus, X kuadrat sama dengan X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Untuk contohnya kita buat persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0. Nah, diketahui PK sama dengan X kuadrat dikurang X kurang 3 sama dengan 0. Kita peroleh jumlah akarnya sama dengan minus kali minus 1 per 1 sama dengan 1. Hasil kali akarnya minus 3 per 1 sama dengan minus 3. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari 2 kali akar-akar persamaan kuadrat. Maka untuk akar 2x1 dan 2x2 itu sama dengan, untuk perjumlahan dia 2 kali x1 tambah x2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian untuk hasil kali kita peroleh 2x1 kali 2x2 sama dengan 4, x1 x2 sama dengan 4 kali minus 3 sama dengan minus 12. Maka untuk persamaan kuadrat yang baru ataupun 2 kali akar-akar persamaan kuadrat dari yang lama itu sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 12 sama dengan 0. Baik, terima kasih.